Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Afid di pembahasan soal tryout pertama semifinal KMR 20 untuk jenjang SD kelas 5 sampai 6. Ini merupakan video ketiga, part 3 untuk pembahasan soal nomor 21 sampai 25. David ingatkan bahwa di dua video sebelumnya, di part 1 kalian bisa menyaksikan video untuk pembahasan soal nomor 1 sampai 10 dan video part 2 untuk pembahasan soal nomor 11 sampai 20. Nah, tidak perlu berlama-lama, mari kita tuntaskan pembahasan di soal TO kemarin yang sudah kalian kerjakan ya. Yuk, kita awali dengan soal nomor 21. Nomor 21, di sini pertanyaannya adalah sebuah semangka terdiri dari 90% air. Setelah dijemur, kini kadar airnya tersisa 50% dari berat total. Jika berat sekarang 0,8 kilogram, perbandingan berat semangka sebelum dan sesudah dijemur berapa ya? Nah, kira-kira berapa nih? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah yang D, 5:1. Untuk menyelesaikan ini, kita coba buat ilustrasi biar gampang pakai tabel ya. Kondisi sebelum dijemur, kan kita tidak tahu nih ukuran berat semangkanya. Kita misalkan aja berat semangkanya B. Nah, berat bagian airnya itu 90%. Berarti yang keringnya itu sisanya, yaitu 10%. Setelah dijemur, ternyata 50-50, yaitu 50%, 50%, dengan berat semangka 0,8 kilogram. Dari sini kita bikin perbandingannya. eh 10% dari B itu bagian yang kering ya. Nah, berarti berat bagian yang kering itu 10% dari B alias 0,1 B. Setelah dijemur, bagian kering tetap sama, namun mengalami penyusutan 50% dari berat totalnya, yaitu 0,8 kilogram. Sehingga 0,1 B kita kalikan 50 itu sama dengan 50% dari 0,8. Dengan demikian, kita dapatkan nilai B-nya adalah 4. Jadi perbandingan sebelum dan sesudah, berarti 4 ini tuh kan berat semangka awalnya gitu ya. Berarti 4 kita bagi dengan 0,8. Sehingga rasionya menjadi 5:1. Oke, yuk kita lanjutkan di soal nomor 22. Banyak bilangan bulat positif N yang memenuhi persamaan KPK dari N dan 216 itu adalah 2160. Ada berapa ya? Jawabannya C, yaitu 4. Langsung aja kita bahas. 216 itu kan bisa kita sajikan, kita nyatakan menjadi 2/3 kali 3/3. Sementara yang N itu kita bisa ubah ya menjadi 2 pangkat A dikalikan 3 pangkat B dikalikan 5 pangkat C. Kenapa ini bisa muncul 5? Karena di situ hasilnya itu kan 2160 ya. Nah, maka kita perlu eh, munculkan bilangan dengan basis 5. Cara menentukan KPK berarti kita mengambil pangkat terbesar dari setiap faktor yang sama atau tidak. Jadi 2/4 dari 2/3 dengan 2 pangkat A, berarti A-nya kita ambil 4. 3/3 kita ambil dari 3/3. Dengan 3 pangkat B, B-nya bisa kita pilih 0, 1, 2, atau 3. Kemudian 5/1 dari 5/0 dengan 5 pangkat C. Ya toh? Berarti C-nya 1. Jadi banyak bilangan bulat N yang memenuhi itu ada 4. Karena bisa 401, bisa 411, 421, atau 431. Begitu alternatifnya. N-nya seperti itu ya anak-anak ya. Oke, lanjut di soal nomor 23. Sebuah kertas berbentuk persegi dilipat dua seperti di gambar. Jika luas persegi adalah 144 cm, maka luas daerah yang diarsir berapa ya? Oke, jawabannya adalah C, yaitu 36. Kalau kita tahu, kalau kalian ingat bahwa luas persegi 144 cm berarti luas
panjang sisinya itu 12 kan. Nah, 12 kali 12 kan 144 ya. Nah, jadi panjang S-nya itu 12. Dari sini kita akan tentukan gitu ya. Kita lipat jadi dua, kita ingat di sini ukurannya A ini 12. Maaf, 2A itu 12. Maka ukuran A-nya itu 6. Dari sini kalau kita ikuti sesuai dengan lipatan kertasnya, kita dapatkan nilai bahwa 2A ditambah C ditambah B itu sama dengan 24. 24 itu dari mana sih? 24 tentu hasil penjumlahan antara sisi yang apa namanya? Miring ya, yang kiri dengan yang bawah atau yang itu kalian bisa cermati ada tanda AACB. Nah, itu panjangnya kan otomatis 2 kali 12. Ya kan? Nah, berarti dari sini kita bisa konversi, bisa kita ubah A-nya yang tadi 2A itu kita pecah. Yang A, jadi kedua ruas kita kurangi dengan A. Jadi tersisa A ditambah C tambah B itu sama dengan 24 kurangi A. Nah, A ditambah C itu kan nilainya sama aja dengan B, ya kan? Kalian tentu ingat, sehingga dari sini kita tahu persamaan itu kita bisa ubah menjadi tersisanya adalah 2B sama dengan 18. 18 kita dapatkan dari 24 kita kurangi dengan 6. Dari mana 6? Ya karena nilai A-nya adalah 6 sehingga dapatnya 18. Kedua ruas sekarang kita bagi dengan 2 sehingga B-nya kita dapatkan 9 cm. Dari sini kita peroleh kalau nilai A-nya 6, B-nya 9, berarti C-nya kita bisa hitung. C-nya kita dapatkan dari 12 kurangi B. B-nya kita sudah dapatkan 9 sehingga totalnya adalah 3 cm. Nah, kita tahu bahwa luas persegi ya, luas daerah yang diarsir, luas daerah yang diarsir kan seperti yang tertera itu persegi panjang, 2 kali persegi panjang. Ini membentuk A kali C, sehingga hasilnya adalah 2 kali 6 kali 3, diperoleh hasil 36 cm persegi. Insya Allah masih mudah buat kalian. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 24. Nah, berapa banyak bilangan 3 angka kelipatan 3 yang kurang dari 500? Tapi hanya disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, atau 5 jika diperbolehkan berulang. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, jawabannya adalah B. Caranya, kita tahu bahwa bilangan ABC itu kurang dari 500. Dengan A ditambah B ditambah C itu habis dibagi 3. Kenapa kok A ditambah B ditambah C habis dibagi 3? Karena ini merupakan syaratnya, ya kan? Syarat bilangan habis dibagi 3 itu kalau setiap digitnya kita jumlah itu habis dibagi 3. Coba perhatikan beberapa kondisi berikut. Nah, yang pertama, jika A-nya 1, nggak mungkin A-nya 0 ya, karena bilangan ratusan. Jadi kita awali paling sedikit itu 1. Kalau A-nya 1, berarti BC-nya itu boleh 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alternatifnya ada 12, bagaimana yang tertera, yaitu 102, 105, 111, 114, 120, 123, 132, 135, 141, 144, 150, dan 153. Kalau kalian cermati, ambil deh satu contoh. Misalkan 141. Nah, 141 ini kalau kita jumlahkan digitnya, 1 tambah 4 tambah 1 itu kan nilainya 6. Dan 6 ini habis bagi 3. Begitu maksudnya ya. Nah, setelah A-nya 1, kita lanjutkan A-nya 2. Kalau A-nya 2 ternyata juga diperoleh 12 bilangan. Kalau A-nya 3 juga diperoleh 12 bilangan. A-nya 4 juga diperoleh 12 bilangan. Kalau seperti ini berarti ya sudah selesai, ya kan? Totalnya kita mendapatkan ada kita jumlah semuanya gitu ya. Karena kurang dari 500 maka A-nya nggak boleh 5. Ya, totalnya 4 kali 12 hasilnya adalah 48. Oke, kita menuju ke soal terakhir ya. Nah, di gambar gambar di samping itu adalah segitiga ABC. Luasnya 963 cm persegi. Jika AD panjangnya sama dengan DE sama dengan EC, demikian pula BF sama dengan FG sama dengan GC, dan FH sejajar dengan GI sejajar dengan AC, tentukan luas daerah yang diarsir. Jawabannya adalah D. Ya.
Jawabannya D, kenapa? Nah, di sini yang diketahui seperti yang tertera, di situ ukurannya. Kemudian, kalau kalian ingat informasinya, maka luas segitiga BGI. Perhatikan segitiga BGI. Ini kan ada 2/3 ya, anak-anak ya. Kalau kita cermati, dia itu ada 2/3. Nah, dari 2/3 luas alas dan tingginya. Jadi 2/3 kali 2/3 kita kalikan dengan luasnya yaitu 963. Diperoleh hasil 423. Sebelumnya Pak Fit mau mengingatkan bahwa luas perbandingan luas dari suatu segitiga itu bisa kita tentukan dari rasio sisi yang kuadrat dari rasio sisinya. Nah, itu kita bisa juga pakai. Dari sini kita dapatkan luas segitiga BGI itu 428. Kemudian kita hitung juga luas segitiga yang BFH. Itu sepertiganya. Kalau kalian cermati itu sepertiganya. Jadi sepertiga kali sepertiga kali 963. Totalnya adalah 107. Nah, yang kita cari itu kan eh, kita misalkan buat gitu ya, titik potong antara eh, segmen BD dengan HF itu di J, segmen BD dengan IG itu ada di K. Kemudian segmen HF dengan BE itu di L, segmen IG dengan BE itu di M. Nah, yang kita cari itu luas daerah HLMI, gitu ya. Nah, jadi HLMI itu 2/3-nya dari yang diarsir. Kan selisih antara BGI dengan BFH itu kan merupakan trapesium ya. Trapesium FGIH. Nah, padahal yang diarsir itu hanya HLMI. Berarti ini kan 2/3-nya. Gitu anak-anak. Sehingga kita hitung 2/3 dari selisihnya tadi. Didapatkan hasil 2/3 kali 321. Hasilnya adalah 214 cm persegi. Nah, Alhamdulillah sudah sampai tuntas pembahasan 25 soal tryout yang pertama yang dibagi menjadi 3 video. Gimana menurut kalian? Soalnya menantang kan? Seru kan? Nah, mudah-mudahan pembahasan ini benar-benar bisa kalian manfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk persiapan kalian semakin memantapkan diri menuju semifinal KMNR ke-20. Pak Hafid sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi telah menonton semua tayangan yang ada di pembahasan video kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Pak Hafid akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.